Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Kembali lagi bersama Kimbel Sarwan Official. Terkadang Allah memberikan suatu hidayah kepada para umat manusia itu dengan cara yang berbeda-beda. Nah, terkadang kita itu juga bingung kenapa orang yang seperti itu bisa mendapatkan hidayah. Padahal semasa hidupnya kita kan sering mendengar ya kisah-kisah kadang orang-orang yang ahli maksiat itu di akhir hayatnya itu malah mendapatkan hidayah lalu mati dalam keadaan yang husnul khatimah. Dan terkadang kita juga sering mendengarkan kisah-kisah para orang-orang yang ahli ibadah ya, tetapi berakhir dengan keadaan yang su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang tidak baik. Ya, maka karena hal yang seperti itu kita itu harus bisa belajar ya bahwasanya kita itu nggak boleh bersuudzon dengan siapapun ya, karena kita kan nggak tahu kehidupan kita nanti ke belakangnya, nggak tahu ya, entah kita mau nantinya mau dimasukkan neraka atau surga, entah nantinya kita mau mati dalam keadaan su'ul khotimah atau husnul khotimah, kita nggak akan tahu. Makanya ya kita harus selalu berdoa supaya kita mendapatkan hidayah dari Allah. Semoga kelak kita yang diharapkan, semoga nanti kelak kita kematian kita itu dimatikan dalam keadaan yang husnul khotimah. Nah, di sini ada kisahnya, yaitu seorang para perampok ya, preman perampok lah, yang sering kan suatu perkumpulan perampok itu di suatu daerah itu sering sekali merampok para kabilah yang lewat di daerah itu. Makanya setiap ada orang yang lewat itu dirampok, orang yang lewat dirampok, itu sering sekali dirampok. Nah, suatu ketika itu kan para perampoknya itu kan ya mungkin capek ya, waktu perjalanan mau pulang itu capek. Lalu mereka itu berhenti di salah satu rumah warga ya. Di sana mereka ingin istirahat karena kecapean. Dok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya ini mujahid fisabilillah. Saya seorang musafir. Kita semua seorang musafir. Kita semua kecapean, ingin numpang istirahat di sini. Apakah boleh? Seperti itu. Lalu sama yang punya rumah, silahkan masuk saja, nggak apa-apa. Lalu mereka dijamu dengan sedemikian rupa karena mereka mengaku sebagai mujahid fisabilillah, seorang musafir mereka semua. Nah, lalu ya itulah mereka dijamu, dikasih makan dan sebagainya. Akhirnya saat itu masuklah waktu sholat isya ya, waktu sholat isya. Lalu mereka semua dipersilahkan, oh iya ini sudah masuk waktu sholat, silahkan tuan-tuan kalau mau wudhu di sini, nanti sholatnya di sini. Nah, mereka para perampok itu bingung, aduh gimana ini. Akhirnya mereka ya gimana ya, berbuat ya, melakukan sholat, mereka berwudu, mereka pura-pura sholat ya, supaya tidak, yang punya rumah itu nggak tahu bahwasanya kalau ini adalah mereka semua adalah seorang perampok. Lalu mereka wudu semua dari satu antri, lalu mereka semua sholat. Dan saat itu si bapak itu kan punya seorang anak yang kakinya lumpuh, nggak bisa berjalan. Nah, para perampok itu melihat melihat anak itu, para perampok itu. Lalu ada salah satu perampok yang ngomong sama bapak itu, Pak, itu siapa itu? Itu siapa itu, Pak? Oh, itu anak saya. Oh, itu kenapa? Itu sakit ya, Pak? Iya, sakit. Sakit apa, Pak? Lumpuh kakinya, nggak bisa berjalan. Oh, seperti itu. Lalu setelah mereka menginap satu malam dan akhirnya waktu pagi sudah tiba dan mereka di pagi harinya mereka para perampok itu terus pamit pulang. Ya udah Pak, sedikit pokoknya sedikit ngomong bla 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 bla, akhirnya mereka terus pamit dan pulang. Nah, setelah beberapa hari, menjelang beberapa hari itu para perampoknya itu mampir lagi ke rumah bapak itu lagi. Dok, assalamualaikum Pak, masih kenal kami enggak? Oh iya, silahkan masuk. Seperti itu. Akhirnya mereka ngomong mau numpang lagi, dan mereka numpang lagi. Dan alangkah terkejutnya para perampok itu karena melihat anak yang tadinya itu kok nggak bisa jalan, lumpuh, sekarang sudah normal lagi. Dan sama bapaknya ini salim sama tuan-tuan mujahid, suruh salaman cium tangan. Dan para perampok itu semakin kaget, kok bisa normal seperti ini. Lalu para perampok ini bertanya kepada bapak yang punya rumah ini, Pak, perasaan kemarin pas
belum lama saya itu kan kemarin kami kan kesini melihat anak bapak itu masih lumpuh, kok sekarang kok bisa berdiri, bisa berjalan, ini obatnya apa pak, kok bisa seperti ini? Oh tuan-tuan, sebenarnya anda kemarin waktu kesini itu kan kemarin anda itu kan berwudu, lalu air wudunya itu kami kumpulkan, ya saya kumpulkan menjadi satu, lalu saya ini ya berhusnuzon bahwasanya ini air bekas wudu ini bisa untuk obat anak saya. Saya berhusnuzon bahwasanya ini pasti bisa untuk obat anak saya. Lalu pokoknya setiap harinya saya sering mengusapkan ke bekas air wudu itu ke kakinya. Pokoknya setiap hari seperti itu, Dan akhirnya anak kaki saya itu sembuh. Lalu para perampok ini semua menangis. Terus mereka ngomong sama bapak-bapak ini, sama bapak yang punya rumah, Pak, sebenarnya kami ini bukanlah seorang mujahid fisabilillah, kami ini cuma seorang perampok, kami semua adalah seorang perampok, dan kami di sini pokoknya menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah ngomong seperti ini, lalu mereka semua itu bertobat dan mohon maaf kepada bapak-bapak ini, dan mereka semua bertobat dan akhirnya mereka itu benar-benar menjadi mujahid fisabilillah, dan mereka semua gugur dalam perang menjadi mujahid fisabilillah, dan mereka semua menjadi orang-orang yang mati syahid fisabilillah. Nah, itulah kisah bahwasanya kita itu nggak tahu ya hidayah itu dari mana lewatnya, entah dari atas bawah sampai kanan kiri, bahkan dari bawah, kita nggak akan pernah tahu hidayah itu seperti apa. Ya, semoga kita selalu mendapatkan hidayah, selalu mendapatkan kesadaran bahwasanya rahmatnya Allah itu sangatlah luas sekali. Makanya kita nggak boleh memandang sebelah mata terhadap orang ahli maksiat, karena Allah itu benci maksiat, bukan orang yang melakukan maksiat. Allah itu mencintai semua manusia, makanya Allah aja mencintai para umat manusia. Yang sholat ya kasih makan, yang nggak sholat ya dikasih makan, yang maksiat ya dikasih makan, yang ahli zina kasih makan, yang ahli mabuk pun sama Allah dikasih makan. Allah itu sangat sangat rahman, sangat kasihan terhadap hamba-hambanya. Masa kita sesama hamba nggak punya rasa kasihan terhadap sesama? Makanya ya itulah, kita nggak boleh bersuudon kepada siapapun, entah itu terhadap musuh kita. Terkadang itu musuh yang tadinya musuh, bisa jadi besok di masa tua kita mereka menjadi sahabat kita di surga nanti, bisa jadi. Makanya marilah kita semua berhusnuzon dengan apapun yang terjadi, dengan apa yang Allah berikan terhadap hamba-hambanya. Semoga kita semua digolongkan menjadi golongan orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Jika kalian merasa bahwasanya video ini bermanfaat, silahkan di-share kepada banyak orang supaya video ini menjadikan inspirasi bagi banyak orang. Dan semoga dan bagi kalian yang punya cerita lain atau pokoknya pembahasan yang lain mengenai tentang hidayah ini, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Jika kalian belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Semoga video ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.